teman-teman. Berjumpa lagi bersama kami di sini. Saya Tita Alicia dengan NIM 858092511 dan rekan saya Irmani dengan NIM 858092582. Pada video kali ini kami akan melakukan praktikum modul 8 KP1 Kelistrikan, percobaan muatan listrik, pencobaan arus tegangan listrik. dan percobaan energi listrik. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan menggosokkan masing-masing bahan-bahan dan alat yang sudah kita sediakan. Percobaan yang pertama, kertas digosokkan dengan baju atau celana. Lalu, kertas kami dekatkan ke arah bola pingpong. Hasilnya, bola tersebut menjauh karena muatannya sama, sehingga terjadi tolak-menolak. Selanjutnya kami menggunakan sisir, lalu kami gosokkan pada rambut. Setelah itu, kami dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil. Dapat kita lihat, kertas langsung tertarik karena sisir menjadi bermuatan listrik. Selanjutnya, dua bola pingpong ini kita gosok dengan kain nilon. Saat didekatkan, ternyata keduanya saling menjauh karena bermuatan sama, sehingga terjadi tolak-menolak. Selanjutnya, kita akan menggosokkan bola pingpong dengan plastik dan juga kain nilon. Nah, dapat kita lihat sekarang, ternyata bola pingpong saling tarik-menarik. Berarti mereka memiliki muatan yang berbeda. Oke, sekarang kita akan menggosokkan benang wol dengan bola pingpong. Nah, setelah kita gosokkan, dapat kita lihat bahwa ternyata bola pingpong saling tolak-menolak. Oke teman-teman, di sini kami sudah menyediakan alat dan juga bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum kelistrikan. Di antaranya kami memiliki Air keran dan air garam, 2 buah kabel, kawat tembaga dan kawat besi, koil, kayu, kertas, tas plastik, sendok, 3 batu baterai, grafit, lampu senter. dan penghapus. Dalam percobaan ini, kita akan belajar tentang aliran arus listrik, tegangan, dan pengaruh terhadap arus listrik. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, sekarang rangkaian listrik sudah tersambung. Kabel dari kutub positif dan negatif baterai sudah terhubung ke lampu melalui dudukannya. Nah sekarang perhatikan ya teman-teman. Ketika kami satukan dua arus kutub yang berbeda, ternyata lampunya menyala. Nah, sekarang kita akan menguji berbagai bahan untuk melihat mana yang bisa mengantarkan listrik dan yang tidak. Yang pertama yang kita uji adalah kertas. Dan bisa kita lihat ternyata kertas tidak membuat lampu menyala. Berarti kertas ini tidak mengantarkan listrik atau isolator. Nah, sekarang kita menggunakan kertas plastik. Ketika kita hubungkan, ternyata kertas plastik tidak membuat lampu menyala. Itu berarti kertas plastik termasuk isolator atau yang tidak bisa menghantarkan energi. Bahan selanjutnya kayu. Sekarang kita akan mencoba untuk menempelkan dari ujung ke ujung pada kayu. Dan ternyata kayu tidak menghantarkan listrik atau isolator. Bahan selanjutnya adalah sendok. Ayo kita lihat. Wow, ternyata sendok membuat lampu menyala. Itu artinya sendok mengantarkan listrik atau konduktor. Nah, sekarang
penghapus. Oke, ayo kita lihat. Nah, penghapus tidak membuat lampu menyala. Itu artinya lampu tidak menghantarkan listrik atau isolator. Selanjutnya kita menggunakan kawat tembaga. Oke, kita lihat. Wow, ternyata kawat tembaga menghantarkan listrik atau konduktor. Oke, lanjut. Sekarang kita menggunakan kawat besi. Ayo kita lihat. Wow, ternyata kawat besi sama seperti kawat tembaga, menghantarkan aliran listrik atau konduktor. Oke, kita lanjut pada grafit. Yuk kita coba. Kita pasangkan terlebih dahulu. Wow, ternyata grafit juga menghantarkan arus listrik atau konduktor. Walaupun tidak terang, itu sudah membuktikan bahwa dia konduktor. Nah, sekarang kita coba pada air keran. Oke, kita lihat apakah air menghantarkan listrik atau tidak. Dan ternyata lampunya tidak menyala. Itu artinya air tidak menghantarkan listrik. Sekarang kita akan coba pada air garam. Yuk kita amati. Nah, pada air garam ini ternyata lampunya menyala tapi sangat kecil sekali atau tidak tampak. Namun, hal ini sudah membuktikan bahwa air garam mampu menghantarkan aliran listrik walaupun kecil. Pada percobaan ini, kami menguji pengaruh tegangan baterai terhadap nyala lampu. Pertama, kami menggunakan satu baterai dengan menghubungkan kutub yang sama, yaitu antara positif-positif atau negatif-negatif. Hasilnya, lampu tidak menyala karena arus listrik tidak mengalir pada rangkaian seperti ini. Nah, selanjutnya kami menggunakan satu baterai, tetapi kali ini kutubnya dibedakan, yaitu positif disambungkan ke negatif. Pada rangkaian ini, lampu menyala karena arus listrik dapat mengalir dengan benar. Lanjut, sekarang kami menambah baterai menjadi 2 buah. Dengan 2 buah baterai, ternyata cahaya yang dihasilkan dari lampu terlihat pas dan cukup terang, sesuai kapasitas lampu kecil yang kami gunakan. Nah, sekarang kami menggunakan 3 baterai. Hasilnya, lampu menyala sangat terang, bahkan terlihat seperti melebihi kapasitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tegangan, semakin terang lampu menyala. Tetapi jika berlebihan, maka lampu bisa cepat rusak atau putus. Oke, kita masuk pada percobaan ketiga, yaitu percobaan energi listrik. Nah, di sini kami sudah merangkai alat-alat seperti pada gambar modul. Di sini kami membuat rangkaian cukup sederhana, yaitu baterai, saklar, dan kawat yang dibentuk seperti pegas kecil. Nah, pada saat saklar ditutup, arus listrik mulai mengalir dan perlahan-lahan kawatnya jadi hangat, bahkan semakin lama semakin panas. Setelah 2 menit, kami meletakkan kertas di atas kawat sebagai pengganti pentul korek api. Nah, setelah beberapa saat, bisa kita lihat ternyata ujung dari kertas tersebut berubah sedikit kekuningan. Ini artinya kawat menghasilkan panas. Nah, sekarang kita akan melepas kawat dari kabel beberapa saat. Nah, sekarang kita akan melihat skala yang dihasilkan oleh kawat menggunakan termometer. Nah, suhunya berada pada 32,6 derajat. Sekarang kita akan tutup kembali saklar. Kemudian kita akan menunggu selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit kita akan mengukur skala yang ditunjukkan oleh termometer. Nah, ketika suhu kita ukur dengan termometer, ternyata angkanya naik saat saklar ditutup.
Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa listrik bisa berubah menjadi panas, terutama jika mengalir melalui kabel. Demikian pratikum dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bye.